Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya mewakili dari kelompok 5, saya Mawadatul Rahmah, NIM 13121000034, Prodi Ilmu Hukum, dengan dosen pengampu Dr. Tommy Michael SH.MH. Beliau adalah dosen perancangan perundang-undangan. Di sini saya akan mengajak narasumber kita untuk melakukan sesi tanya jawab seputar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang apa sih makna perbuatan tercela yang dikutuk oleh masyarakat. Nah, sebelum itu mari kita tanya terlebih dahulu untuk narasumber kita memperkenalkan diri lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina. Untuk kegiatan sehari-hari saya pegawai swasta di salah satu logistik yang ada di Surabaya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya. Apakah Kak Vina pernah mendengar, membaca, atau mengetahui isi dari undang-undang yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat? Ya, saya pernah mendengar atau mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Lalu bagaimanakah menurut pendapat Kak Vina tentang undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat? Menurut saya, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga moral dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, untuk menjaga generasi penerus, dan memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan tercela seperti pelaku perbuatan pemerkosaan, prostitusi, penyalahgunaan narkoba, pencurian, agar tidak terjadi kembali. Menurut pendapat Kak Vina, sanksi seperti apa yang dapat diberikan? Sanksi berupa seperti denda, kurungan atau penjara, sanksi yang bisa memberikan efek jerah kepada si pelaku agar tidak terjadi kembali perbuatan tercela tersebut, untuk menjaga norma-norma negara yang ada. Ke soal berikutnya, bagaimana pendapat Kak Vina? Apakah pihak kepolisian mempunyai peran penting? Ya, menurut saya pihak kepolisian sangat memberikan peran penting kepada masyarakat untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku atau membantu masyarakat untuk mengidentifikasi pelaku perbuatan tercela tersebut. Lalu menurut Kak Vina, apakah undang-undang ini dapat memberikan dampak negatif dan dampak negatif? Bagi saya, setiap aturan dapat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya boleh dikatakan dapat menjaga moral dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan tercela agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun, dampak negatifnya adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan-perbuatan tercela. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan pendapat-pendapatnya untuk mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Di sini saya langsung memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang makna perbuatan-perbuatan tercela yang dikutuk oleh masyarakat, yaitu undang-undang yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap buruk dan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat moral dan etika sosial di Indonesia dengan menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penafsiran di atas undang-undang ini bisa bermacam-macam, tergantung sudut pandang dan konteksnya. Beberapa interpretasi yang mungkin adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintahan untuk memperkuat moral dan etika sosial di Indonesia dengan menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap buruk dan tidak diterima oleh masyarakat. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai yang baik dan menghormati hak orang lain. 2. Undang-undang ini memiliki potensi untuk menimbulkan masalah karena sifatnya yang ambigu dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sekian dari saya, Mawadatul Rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Akbar. Saya akan mewawancarai teman saya yaitu bernama Muhammad Bani Marzuki. mengenai wawancara pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apakah Mas Boni pernah mendengar atau membaca dan mengetahui isi dari pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur mengenai perkawinan? Mohon dijelaskan. Ya, saya pernah membaca dan mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Apa saja pendapat Mas Boni ini mengenai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur tentang perkawinan? Bisa dijelaskan? Menurut saya, jika kita menunjuk pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentu masih relevan hingga saat ini karena pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang sah di Indonesia. Pasal 33 juga menjamin kepastian hukum dalam perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang sah. Menurut pendapat Mas Boni ini apa yang menjadi landasan dari sebuah perkawinan di dalam pasal 33? Mohon dijelaskan. Bagi saya, ketentuan-ketentuan di dalam pasal 33 itu bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah itu, landasan ketentuan tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari kedua belah pihak yang akan kawin, serta untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Mas Boni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.